Assalamualaikum Sobat Horor. Selamat datang kembali di channel Horror Story. Pada kesempatan kali ini saya mencoba melakukan penelusuran di salah satu lokasi yang terkenal angker. Dan konon katanya lokasi ini adalah sebuah istana gaib yang dulunya pernah disinggahi oleh Kanjeng Tumina dan juga Mbak Canting Kencana. Dan jadi saya sekarang mencoba untuk menelusuri lokasi tersebut. Nah, jadi lokasinya itu berada di tengah hutan, dan di situ saya ditemani oleh ayah saya karena saya sedikit takut di sini karena menurut mitosnya di sini lokasi yang sangat angker. Dan sedikit bercerita bahwa Kanjeng Tumina itu yang menguasai wilayah sini itu adalah orang baik dulunya, dan ketika sudah tidak ada pun dia pun sering sekali membantu nenek saya. Kebetulan nenek saya itu adalah dukun, dulunya adalah dukun yang sering mengobati santet dari beberapa warga yang terkena santet. Itu dibantu oleh nenek saya dan juga dibantu oleh Kanjeng Tuminah ini. Dan kata nenek saya, lokasi istananya itu dari sini. Bentar. Untuk lokasi istananya itu kata nenek saya di sini, guys. Dari sini, ini pohon bambu. Di sini terus sampai ujung sana, guys. Sampai ujung sana. Itu adalah istana dari Kanjeng Tuminah itu. Dan di sini juga dikelilingi pohon-pohon besar. Ini pohon duku. Itu pohon duku juga. Di atas juga isinya pohon-pohon duku. Dan kita lanjut ke sini dulu. Saya tertarik ke sini ini. Ini adalah sumber mata air. Dan ini pohon dukuhnya. Pohon duku sangat besar. Di sana dikelilingi oleh hutan bambu. Dipenuhi oleh hutan bambu. Nah, saya mau bercerita sedikit tentang sosok dari Kanjeng Tumina ini. Dulu nenek saya adalah seorang dukun, bisa dikatakan dukun karena nenek saya bisa menyembuhkan beberapa penyakit yang berkaitan dengan makhluk gaib. Salah satunya adalah santet. Dulu nenek saya sering banget mengobati orang-orang yang terkena santet, dan alhamdulillah orangnya itu sembuh total. Dan nenek saya juga bilang bahwa kesembuhan dari para warga yang terkena santet itu ada sangkut pautnya dengan kebaikan dari Kanjeng Tumina yang mempunyai istana di sini, di lokasi ini. Dan nenek saya juga sering sekali didatangin lewat mimpi dengan wujud asli dari wajah dari penunggu istana di sini. Nah, kita langsung saja mencoba menelusuri sedikit demi sedikit di sini. Ini adalah sumur timbe atau sumur yang dalam banget ini. Dan menurut mitos dari warga setempat, di sini sering sekali muncul beberapa penampakan yang suka menampakkan dirinya. Termasuk salah satunya di dekat ini, pohon dukuh ini. Dan di sini juga hawanya itu lumayan dingin, nggak kayak kemarin. Kemarin itu hangat banget, itu pas waktu di rumah kosong. Di sini dingin, nggak terlalu nggak terlalu mistis lah, nggak kayak kemarin. Perjalanannya itu lumayan agak sulit, guys, panjat.
memanjat. Saya lumayan sulit. Dan sekarang kita akan menuju salah satu lokasinya lagi yang pernah menjadi geger warga setempat dengan kemunculan sosok hantu yang wajahnya itu katanya itu sangat lebar, guys. Sangat lebar dengan mata besar menyala. Saya tidak tahu itu sosok apa, cuman sudah ada warga yang dibuat histeris dengan kemunculan sosok hantu tersebut. Hujan, guys. Hujan. Tapi nggak apa-apa, guys. Ntar ini lokasinya, nah di sini, guys. Ntar jalan ini, jalan di atas. Tuh ada suara, guys. Nah ini, guys, jalan ini, guys. Jalan ini yang pernah digegerkan dengan seorang wanita yang pingsan menangis histeris karena kemunculan sosok hantu dengan wajah yang sangat besar di sini, membuat wanita tersebut pingsan dan ketakutan sehingga membuat geger. Kita coba langsung ke sana dulu. Hujan, guys, di sini, guys. Hujan, saya nggak bawa jaket lagi. Nih. Penuh dengan pepohonan karet. Ini badian karangan. Di sini ada pohon besar, pohon mirah besar. Di sini kayaknya nggak ada cerita mistis. Belum saya dengar di sini ada cerita-cerita mistis. Kita akan menuju ke lokasi yang lumayan menegangkan, menyeramkan kisahnya. Nah, ini adalah hutan yang tadi saya ceritakan bahwa di sini ada salah satu warga yang dibuat histeris dengan kemunculan sosok hantu dengan wajah yang sangat besar, dan dengan kejadian itu menggegerkan satu kampung karena si warganya ini juga histeris sampai beberapa hari nggak sembuh-sembuh karena ketakutan dengan kemunculan sosoknya itu. Dan sampai sekarang masih belum bisa dipastikan sosok apa yang ada suara. Barangkali ada yang muncul, guys. Oh ya, sebelumnya saya mohon maaf ya, guys, kalau saya ngupload video itu nggak nggak ekstrim lah, nggak terlalu barbar seperti orang lain. Di sini saya tidak bisa memunculkan apapun, memunculkan penampakan apapun. Kadang juga cuma suara-suara doang. Saya tidak bisa memunculkan penampakan. Tapi di sini saya tidak
Nah, mungkin cukup sekian dulu ya guys, karena kebetulan sekarang lagi hujan ini. Takutnya nanti saya nggak bisa pulang kalau saya kelamaan di sini. Mungkin cukup sekian dulu video hari ini. Dan terima kasih buat kalian yang sudah menonton video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.